bongkar cara-cara bertani yang lebih menguntungkan petani plus menyelamatkan bumi atau ibu pertiwi. Saat ini, bumi kita semakin rusak. Pemanasan global terus meningkat. Banyak wilayah terendam banjir hebat, bencana tornado hebat, kebakaran hutan hebat, dan lain-lain. Semuanya mengakibatkan rasa sakit, penderitaan, juga kematian, baik bagi manusia, binatang, maupun tumbuhan. Salah satu faktor kerusakan alam dan bencana alam tersebut adalah kontribusi dari pertanian secara global. Pertanian modern saat ini telah berkontribusi sepertiga terhadap kerusakan dan bencana yang selama ini terjadi, bahkan akan semakin tinggi ke depannya. Pertanian modern yang dimaksud lebih dikhususkan pada penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia, serta pengolahan lahan. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia ini bukan hanya merusak kesehatan manusia yang mengkonsumsinya, tetapi juga efek yang paling besar adalah kerusakan bumi pada pemanasan global. Apakah Anda mengetahui bahwa saat petani merusak tanah dengan menggunakan pupuk dan pestisida kimia, di saat yang sama karbon terlepas dari tanah? Di saat itu karbon akan kembali ke atmosfer. Perlu diketahui bahwa tanah yang sehat akan menyerap air dan karbon dioksida. Namun, saat kita merusaknya, tanah-tanah melepas air dan karbon dioksida. Aktivitas merusak tanah ini membuat tanah kering dan mengubahnya menjadi debu. Proses ini disebut desertifikasi. Desertifikasi adalah istilah rumit untuk lahan yang berubah menjadi tandus. Mari kita berangkat dari premis bahwa tanah, tumbuhan, dan iklim saling berkaitan. Tanpa tumbuhan, penguapan akan lebih sering terjadi. Yang kita inginkan adalah transpirasi, yaitu saat kelembapan keluar dari tumbuhan. Ketika transpirasi terjadi, kelembapan meningkat. Saat kelembapan meningkat, curah hujan meningkat. 60% hujan kita berasal dari lautan. Apakah Anda mengetahui sisa 40%-nya berasal dari mana? Banyak orang tak sadar bahwa 40% berasal dari siklus air kecil, yaitu dari tumbuhan atau tanaman. Transpirasi dari tanaman dan pepohonan. 40% memberikan sumbangsi untuk curah hujan. Kenyataannya, saat ini adalah kita mengacaukan siklus air kecil ini, yaitu yang 40% berkontribusi agar hujan terjadi. Kita merusak tanah dengan menggunakan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan, sehingga mengeluarkan pusaran-pusaran udara panas yang besar. Alih-alih menarik hujan, pusaran itu menjauhkan awan hujan. Ini sebabnya lahan tandus akan menjadi lebih panas di siang hari dan menjadi lebih dingin di saat dini hari. Dengan kita membiarkan lahan menjadi tanpa pepohonan atau bahkan dengan merusak tanah, kita telah dan turut mengubah iklim mikro. Terlebih lagi, dengan kita merusak hutan, melakukan penebangan pohon secara masif tanpa melakukan penanaman kembali, kita telah turut berkontribusi mengubah iklim makro. Desertifikasi tanah kita adalah ancaman besar bagi iklim dan spesies kita. Sekitar 2/3 dunia mengalami desertifikasi. Saat tanah menjadi debu di seluruh penjuru dunia, tiap tahun 40 juta orang terusir dari tanah mereka. Pada tahun 2050 diperkirakan ada sekitar 1 miliar orang akan menjadi pengungsi akibat desertifikasi tanah. Tanah gersang memunculkan kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan keruntuhan sosial. Tanah gersang meningkatkan banjir dan kekeringan, serta imigrasi massal lintas batas, juga antar kota. Menurut PBB, humus yang tersisa di dunia akan hilang dalam 60 tahun ke depan.
Jika kita tidak mampu menyelesaikan masalah tanah atau menambah kerusakan tanah, atau berarti hanya akan tersisa 60 masa panen. Karenanya, penting untuk menanam tumbuhan sebagai upaya juga untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Dengan menanam tanaman atau tumbuhan di tanah, kita menarik karbon dari atmosfer, mengembalikannya ke tanah tempat yang seharusnya. Tentu, usaha untuk menarik karbon atau mengurangi karbon dari atmosfer melalui bercocok tanam atau menanam pohon yang sifatnya tahunan adalah sebuah upaya yang cenderung mudah dilakukan. Namun, upaya sederhana ini tidak terlalu berdampak besar pada pengurangan karbon dioksida secara global. Keputusan politik atau kebijakan politik global dan komitmen para pemimpin negara secara global turut berdampak besar pada penurunan karbon atau pemanasan global. Tahukah Anda bahwa ekosistem tanah bisa menyimpan lebih banyak karbon dibanding yang bisa disimpan di atmosfer dan tanaman di permukaan sekaligus? Tanaman atau plants hanya mampu menyimpan karbon 1.100 gigaton of carbon. Atmosfer hanya mampu menyimpan karbon 600 gigatons of carbon. Tetapi soil atau tanah mampu menyimpan 4.000 gigatons of carbon. Itu artinya ada potensi besar untuk menyimpan karbon di tanah. Alat terpenting di dunia pertanian adalah tanah, bukan traktor, pupuk atau pestisida kimia, bukan mesin pemanen atau satelit. Untuk mengurangi resiko karbon dan meningkatnya karbon ini, kita juga harus mengurangi atau merubah cara bertani kita. Kita harus mengurangi, bahkan mulai menghentikan pupuk kimia dan pestisida beracun. Kita dituntut menghentikan penggunaan pupuk kimia dan pestisida beracun ke arah penggunaan pupuk organik dan perawatan tanaman atau hama dengan cara yang organik. Kita dituntut untuk mengurangi tanaman transgenik dan bahan kimia sintetik. Kita dituntut mulai bertani serta menanam tanaman dan pohon dengan cara berbeda. Dengan berkontribusi melalui pertanian yang ramah lingkungan, bertani organik, kita dapat menurunkan emisi hingga mencapai pendinginan. Ketika kita mulai menyembuhkan tanah, kita juga turut menyembuhkan iklim. Itu artinya menyembuhkan bumi. Proses mengurangi karbon tersebut yaitu melalui fotosintesis tumbuhan dan mikroorganisme di tanah. Konsep regenerasi dalam bertani adalah salah satu konsep yang sangat baik dalam penyerapan karbon. Regenerasi artinya memperbaiki kerusakan yang kita akibatkan dan membenahi keadaan. Untuk setiap 1% peningkatan bahan organik di dalam tanah, 0,4 hektar tanah mampu menarik 10 ton karbon. Sebaiknya juga kita kurangi aktivitas olah lahan. Artinya, kita membatasi aktivitas membalikkan lahan saat hendak bertani. Proses olah lahan ini turut melepaskan karbon ke atmosfer. Kita juga lebih disarankan untuk menghindari lahan terbuka dan kosong. Tujuan tanaman penutup tanah yaitu meningkatkan kehidupan dan fungsi tanah. Artinya, tanah harus ditutupi oleh tanaman agar tanah terhindar dari kondisi tandus yang tidak mampu menyerap air dan menyerap karbon. Kotoran sapi disebut sebagai tangki mikroba. Saat sapi BAB, kotorannya ibarat gundukan mikroba hangat yang dituang ke lahan. Itu sangat bermanfaat untuk lahan agar tanah memiliki dan kaya mikroba. Tanah yang banyak mikroba inilah yang dibutuhkan. Dengan adanya mikroba di dalam tanah, karbon di atmosfer dapat diserap oleh tanaman melalui fotosintesis. Lalu melalui tanaman ke sistem akar. Lalu akar mengelupas dan berubah menjadi humus. Disinilah tempat karbon yang sesungguhnya. Model pertanian yang seharusnya kita lakukan dan bisa kita lakukan adalah dengan menghidupkan atau melahirkan kembali miliaran kehidupan di dalam tanah, yaitu menghidupkan mikroba dalam bentuk mikroba tanah, nematoda, juga burung di padang rumput. Semua kehidupan alam liar itu berkembang dari suatu sistem pertanian tanpa olah tanah yang kehidupannya justru dimatikan.
Penggunaan pupuk kimia yang disubsidi oleh pemerintah bahkan cenderung menurunkan banyak keuntungan bagi para petani. Mikroba dalam tanah yang semakin berkurang akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia tentu akan mengakibatkan kualitas dan kuantitas hasil panen dari tanaman yang ditanam menurun. Bentuk pemberian pupuk subsidi dari pemerintah adalah sistem yang pada akhirnya merugikan para petani bagi pertanian regeneratif. Agar pemerintah kita mulai mendukung sistem pertanian yang regeneratif, maka rakyat atau petani harus bergerak lebih dahulu, bukan sebaliknya menunggu pemerintah yang bergerak lebih dahulu. Bahkan kita dapat memulainya dari hal yang kecil, yaitu memanfaatkan limbah makanan. Ini adalah proses pembuatan kompos. Kompos membantu tanah menahan air, karena kompos adalah penyerap alami. Hal ini telah dicontohkan oleh masyarakat San Francisco di Amerika melalui kebijakan wali kotanya Gavin Newsom. Bahkan ada kebijakan yang mendenda masyarakatnya bila sisa makanan tidak dimasukkan ke tempat sampah khusus untuk kompos. Dan juga akan diberikan insentif jika tempat sampah anorganik kosong, maka tidak dikenakan biaya sampah alias gratis. Sebaliknya, jika isinya banyak, tarifnya lebih mahal. Kompos membutuhkan komunitas mikroba yang memecah sampah. Kompos hanya salah satu solusi penyerapan karbon berbasis tanah. Di akhir video ini kita mau kerucutkan seputar mengupayakan kesehatan tanah. Prinsip kesehatan tanah dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, paling sedikit gangguan mekanis atau pengolahan lahan. Kedua, tanah harus ditanami tumbuhan atau hindari lahan kosong. Ketiga, mikroba yang dibiarkan hidup atau dikembangkan. Yang keempat, integrasi hewan. Keempat hal tersebut merupakan prinsip-prinsip universal. Manusia lahir di surga bumi. Jika kita memulihkan semua lahan rusak yang ada di bumi, kita bisa kembali ke surga. Kita bisa melihat sungai kembali dan mengalir untuk menyuburkan tanah lagi. Kita bisa melihat keanekaragaman hayati kembali ke tempat yang tadinya tandus. Disinilah semua orang bisa menemukan kepuasan tiada tara. Mari kita penuhi tanah dengan tanaman, maka tanah akan menyelamatkan kita. Kita adalah bagian dari tanah dan alam. Karenanya mari kita hormati bumi. Mikroba itu keren. Karenanya stop membunuh mikroba di dalam tanah dengan stop menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Mulailah beralih menggantikan pupuk kimia dan pestisida kimia ke pupuk organik. Ada eco-farming, pilo slow release, fotosintesa, dan agen hayati atau pelindung tanaman yang organik atau eco-plant protector. Cacing tanah adalah teman kita. Karenanya mari kita biarkan ia hidup agar cacing menggemburkan tanah untuk tanaman yang akan kita makan. Tanamlah pepohonan dan kurangi limbah makanan. Mari hijaukan bumi kembali dengan memulai kebun mini di pekarangan rumah. Berpihaklah pada tanah, maka tanah akan menyelamatkan kita. Bersama kita bisa meregenerasi bumi dan menghentikan semua perusakan tanah, menghentikan penggunaan berbagai hama atau racun tanaman, menghentikan dengan membiarkan tanah kosong. Mari kita selamatkan bumi, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari rumah, terlebih lagi bagi setiap petani yang mengolah tanah pertanian.